Pelajaran kita hari ini adalah mengenal gerejaku. Coba sebutkan nama-nama gereja yang kamu ketahui. Kuria Kristen Batak Protestan, Gereja Metodis, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Gereja Betani Indonesia, Gereja Batakaro Protestan, Gereja Kristen Protestan Simalungun, Gereja Pantekosta di Indonesia, Gereja Injil Sepenuh Indonesia, Gereja Kristen Jawi Wetan, Gereja Kristen Indonesia. Mengapa ada begitu banyak gereja di Indonesia, Bu? Gereja begitu banyak di Indonesia karena adanya misionaris yang berbeda yang datang dari luar, karena adanya perbedaan tentang ajaran, praktik ibadahnya, adanya perbedaan organisasi gereja dan lain sebagainya. Untuk lebih jelas lagi kita akan bahas di topik kita hari ini. Silahkan baca kitab Injil Yohanes pasal 17 ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dari nas bacaan tadi, kita pahami bahwa sejak awal sekali Tuhan sudah menyadari bahwa murid-muridnya akan terancam perpecahan. Doanya menunjukkan bahwa kesatuan murid-murid dan pengikutnya sangat penting karena kesatuan itu mencerminkan kesatuan Yesus dengan Bapanya di surga. Dan dengan kesatuan itu juga, para murid memberikan kesaksian mereka kepada dunia. Namun, pada kenyataannya kita juga melihat bahwa perpecahan tetap terjadi. Dalam Kisah Para Rasul pasal 15, kita menemukan bagaimana gereja perdana diperhadapkan dengan sejumlah pertanyaan yang berat, yang mengancam gereja untuk terpecah. Ketika itu muncul pertanyaan yang sangat mendesak. Apakah orang-orang bukan Yahudi yang ingin menjadi Kristen harus terlebih dahulu menjadi Yahudi? Ada beberapa pemimpin gereja saat itu yang menuntut agar orang-orang Yahudi yang ingin menjadi Kristen terlebih dahulu harus disunat. Lalu mereka diwajibkan menjalankan seluruh hukum Taurat. Mereka dipimpin oleh Petrus dan Yakobus. Kelompok yang lain yang dipimpin oleh Paulus tidak setuju. Mereka berpendapat bahwa untuk menjadi Kristen, menjadi pengikut Kristus, orang tidak perlu menjadi Yahudi terlebih dahulu. Mereka dapat langsung datang kepada Kristus dan tidak perlu lagi dibebani dengan aturan-aturan Taurat. Karena itu, pada sekitar tahun 50 Masehi diadakan persidangan di Yerusalem yang dikenal sebagai Konsili Yerusalem atau Konferensi Apostolik. Di akhir persidangan disepakati peraturan minimal untuk orang Kristen agar mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, menjauhkan diri dari darah, menjauhi dari daging binatang yang mati dicekik, dan menjauhi percabulan. Pada saat itu keempat peraturan itu sudah dianggap cukup untuk seorang Kristen sehingga menjadi Kristen tidak berarti menjadi Yahudi terlebih dahulu. Perpecahan yang diselesaikan di konferensi di Yerusalem itu bukanlah yang terakhir. Kita menemukan banyak perpecahan lainnya sesudah itu. Di Korintus terjadi perpecahan gereja ketika orang-orang saling berkelompok berdasarkan rasul-rasul tertentu. Ada yang mengaku sebagai anggota golongan Paulus, Apolos, Kefas, atau bahkan Kristus. Masing-masing menganggap pemimpinnya lebih hebat daripada yang lain. Perpecahan berikutnya yang terjadi di Korintus ialah ketika anggota-anggota jemaat di sana membangga-banggakan diri mereka berdasarkan karunia-karunia roh yang mereka miliki. 1 Korintus 12 ayat 9-27. Ada yang membanggakan karunia untuk mengadakan mukjizat, membedakan bermacam-macam roh, berkata-kata dengan bahasa roh, menafsirkan bahasa roh, dan lain-lain. Perpecahan-perpecahan berikutnya terjadi antara Gereja Timur, Gereja Katolik Timur atau Gereja Ortodoks, dengan Gereja Barat, Gereja Katolik Roma pada tahun 1054. Perpecahan lebih lanjut terjadi pada tahun 1517 ketika Martin Luther memakukan 95 dalilnya di pintu gereja di Wittenberg yang isinya mengkritik praktik-praktik yang dilakukan oleh Gereja Katolik saat itu, seperti penjualan surat-surat pengampunan dosa,
pengumpulan relikui orang-orang kudus untuk meningkatkan kesempatan untuk lepas dari api penyucian, dan lain-lain. Perpecahan lainnya terjadi terus, terutama ketika terjadi perbedaan pemahaman tentang ajaran ataupun praktek ibadah dan organisasi gereja. Seringkali pula pertikaian antara individu-individu tertentu memecah belah gereja. Hubungan yang rusak menyebabkan satu atau beberapa orang keluar dari gereja itu lalu mendirikan gereja baru. Kekristenan datang ke Indonesia pada waktu yang cukup awal. Beberapa peninggalan sejarah menunjukkan bahwa di Baru Sumatera Utara pernah hadir kekristenan Nestorian yang berasal dari Suriah. Bentuk kekristenan ini juga pernah hadir di Tiongkok dan meninggalkan sebuah prasasti besar di Sinan. Namun demikian, sama seperti kekristenan Nestorian di Tiongkok yang kemudian punah, kekristenan Nestorian di Barus pun hilang begitu saja. Kekristenan berikutnya datang pada abad ke-16 bersama orang-orang Portugis dan Belanda yang mencari rempah-rempah di Kepulauan Nusantara. Maka terbentuklah kelompok-kelompok Katolik Roma dan Protestan sesuai dengan agama orang-orang Portugis dan Belanda di berbagai wilayah di Maluku dan belakangan di Nusa Tenggara Timur. Kemudian datang pula bermacam-macam zending atau misionaris pekabar Injil yang bekerja di berbagai wilayah Indonesia. Untuk menghindari perpecahan lebih lanjut, gereja-gereja di Indonesia pada tanggal 25 Mei 1950, Gereja Protestan di Indonesia berkumpul di Jakarta dan mendirikan Dewan Gereja-Gereja di Indonesia yang dikenal menjadi Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Selain PGI, ada pula sejumlah organisasi antar gereja seperti PII, Persekutuan Injili Indonesia, PGLII, Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injili Indonesia, PGPI, Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia, PBI, Persekutuan Baptis Indonesia, GMAHK, Gereja Masehi Advent Hari ke-7. Di kalangan Gereja Katolik Roma kita mengenal KWI, Konferensi Wali Gereja Indonesia. Mari kita baca dan dengarkan dengan penuh hikmat kitab Yeremia pasal 29 ayat 4-7. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan, ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Surat ini dikirim oleh Nabi Yeremia kepada orang-orang Yahudi yang saat itu membentuk kelompok-kelompok eksklusif dan tidak mau bergaul dengan orang-orang Babel. Alasannya tentu jelas, mereka marah kepada orang-orang Babel yang telah membuat mereka menderita dan membawa mereka ke negeri asing, negeri pembuangan di Babel. Namun demikian, dari apa yang dikatakan oleh Nabi Yeremia, kita dapat menyimpulkan bahwa mereka tidak boleh hidup eksklusif dan tidak peduli dengan masyarakat di sekelilingnya. Dalam konteks masa kini, gereja pun harus sadar bahwa gereja hadir di dunia bukan hanya untuk dirinya sendiri. Gereja hadir untuk menjadi berkat bagi kota dan seluruh dunia. Itulah sebabnya banyak gereja yang terlibat dalam gerakan-gerakan untuk menolong orang lain. Beberapa gereja di Indonesia aktif dalam gerakan untuk melestarikan lingkungan hidup dan dengan demikian membuat dunia ini lebih layak untuk didiami. Kesimpulan materi kita hari ini, ada banyak gereja di dunia. Gereja-gereja itu umumnya lahir dari perpecahan. Padahal Tuhan Yesus tidak menghendaki perpecahan gereja, sebab hal itu justru akan menghambat kesaksian gereja kepada dunia, bahwa Tuhan Yesus telah mendamaikan seluruh umat manusia. Karena itu, gereja-gereja kita terpanggil untuk mengusahakan persatuan dan kerjasama yang baik satu sama lain. Gereja juga terpanggil untuk mengusahakan kesejahteraan umat manusia di dunia.
Ada banyak hal yang telah dan dapat dilakukan oleh gereja, antara lain melestarikan lingkungan hidup dan berjuang melawan pengerusakannya. Sampai di sini pembelajaran kita, sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu Linda. Shalom Ibu, Tuhan Yesus memberkati Ibu. Shalom juga Ibu. Terima kasih Ibu Linda, Tuhan Yesus memberkati Ibu. Terima kasih Ibu Linda. Shalom Ibu. Terima kasih Ibu Linda Simanjuntak, Tuhan Yesus memberkati.